Semuanya berjalan mulus untuk Madrid. Setidaknya itu yang terlihat sebelum musim La Liga ini dimulai. Sepanjang jeda kompetisi, Madrid terlihat sangat percaya diri menghadapi musim 2023-24. Tapi masalah seakan datang secara tiba-tiba di Bernabeu. Pertama, kehilangan kiper andalan mereka, Thibaut Courtois karena cedera. Kemudian kembali kehilangan bek andalan Eder Militao di game week pertama. Kedua pemain itu kabarnya menderita cedera ACL. Baru-baru ini, Real Madrid mengumumkan operasi mereka berjalan sukses, tapi mereka masih absen untuk waktu yang cukup lama. Ini adalah masalah tambahan dari masalah Madrid yang sudah jelas sebelumnya, yaitu kurangnya ujung tombak. Sekarang, ini jadi masalah yang lebih besar lagi, sebab keroposnya lini bertahan akan semakin terasa jika tidak punya ujung tombak yang tajam. Dan ditambah lagi, Madrid punya masalah lain. Mereka malah kena denda 13 juta euro dari La Liga. Awal musim ini sudah ada beberapa pemain Madrid yang cedera. Arda Güler, Ferland Mendy, Thibaut Courtois, dan Eder Militao. Dua di antara mereka adalah pemain andalan. Courtois sudah mengalami cedera sebelum laga pembuka La Liga musim ini. Di pertandingan melawan Athletic Bilbao, Madrid memasang kiper cadangan mereka, Andre Lunin, sebagai kiper utama. Masalah ini terlihat sudah teratasi setelah Lunin berhasil menjaga gawang Madrid aman dari ancaman gol. Selain itu, Madrid juga mengatasi krisis kiper dengan mendatangkan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Meskipun masih ada pertanyaan apakah Kepa cocok untuk bermain dengan Madrid, tapi setidaknya El Real sudah mendatangkan kiper top untuk menggantikan Courtois. Sementara itu, Eder Militao mendapatkan cedera di laga lawan Bilbao. Cedera ini membuat Madrid hanya punya David Alaba, Anthony Rudiger, dan Nacho Fernandes sebagai pilihan bek tengah senior. Meskipun begitu, kabarnya Los Blancos tidak ingin membeli bek baru. Dilansir dari laman 90 Min, Madrid justru mempromosikan pemain dari tim Castilla. Ia adalah Marvelous, yang masih berusia 20 tahun. Pemain timnas Spanyol U19 itu kabarnya sudah menjalani latihan dengan tim senior. Tapi ini tidak akan langsung menghilangkan masalah lini belakang Madrid. Militao adalah salah satu bek tengah terbaik di La Liga. Ia memenangkan duel udara terbanyak, memiliki catatan penyelesaian umpan terbanyak di Liga, dan mampu bermain di posisi bek kanan. Jadi, kehilangan Militao adalah pukulan besar untuk Madrid. Dan jangan remehkan pentingnya satu bek tengah di suatu tim. Lihat saja bagaimana Liverpool terpuruk di musim 2020-21 setelah Van Dijk absen lama karena cedera. Kedalaman skuad juga seakan jadi masalah yang berlarut-larut untuk Madrid, terutama di sisi bek sayap. El Real masih belum punya pemain yang mumpuni untuk jadi pelapis. Dani Carvajal yang semakin menua. Di posisi bek kiri, Madrid juga kekurangan. Absennya Ferland Mendy membuat pilihan Ancelotti jadi lebih sedikit. Ancelotti bahkan beberapa kali harus memainkan Camavinga di posisi itu. Belum lagi masalah lini serang, Vinicius dan Rodrigo memang masih tajam, tapi mereka terbiasa bermain di belakang Benzema. Juga Vini dan Rodrigo tak punya pelapis yang cukup handal. Ancelotti adalah manajer yang sangat mengandalkan kekuatan para pemainnya. Ia tidak memiliki struktur dan formasi yang paten. Ia juga tidak sering menuntut para pemainnya memainkan pola permainan tertentu. Sejauh ini, sistem Ancelotti sangat sederhana. Ia menginginkan timnya menjaga bola sambil menunggu momentum untuk menyerang. Secara garis besar, Ancelotti mempercayakan para pemainnya untuk membangun permainan sendiri. Dan itu sudah terbukti cara yang efektif. Bola dari lini belakang dialirkan ke gelandang. Kemudian para gelandang ini akan mencari penyerang yang berada di ruang kosong. Tapi semuanya bergantung pada keseimbangan. Satu pemain saja absen, maka keseimbangan itu bisa runtuh. Kehilangan Militao akan membuat aliran bola dari belakang akan rusak. Meskipun Madrid sudah punya Bellingham yang sangat bisa diandalkan, aliran bola ke depan dan ball possession di lini belakang akan terancam. Sebagai rangkuman, hilangnya Militao membuat Madrid punya beberapa masalah tambahan. Yang jelas adalah ancaman pertahanan yang akan melembah, membuat lini bertahan Madrid jadi sangat rentan. Madrid memang punya beberapa pemain bertahan yang bagus untuk menggantikan Militao. Rudiger contohnya, mantan pemain Chelsea itu adalah bek tengah yang kuat.
Tapi masalah lain belum terjawab, yaitu potensi aliran suplai bola dari belakang ke depan yang berkurang. Madrid sudah memutuskan untuk tidak akan membeli pemain baru untuk menggantikan Militao. Jadi, mungkin kalau El Real tidak mau memperbaiki lini belakang, mereka setidaknya harus mempertajam lini serang. Dan mungkin memang itu rencana Madrid, mengingat mereka masih menunggu dengan sabar akan hadirnya Kylian Mbappe dari PSG. Tapi transfer Mbappe juga tak kunjung ada kejelasan. Beberapa sumber malah mengatakan kalau Mbappe hanya mau pindah ke Madrid di musim panas 2024. Lambatnya Los Blancos dalam mencari striker baru memang tidak bisa disalahkan. Sementara Madrid masih menunggu Mbappe buat keputusan. Banyak striker-striker top yang sudah melakukan transfer. Semua opsi striker selain Mbappe sudah punya klub baru atau dibanderol dengan harga mahal. Goncalo Ramos sudah pindah ke PSG, sementara itu Harry Kane yang dirasa punya kualitas paling cocok untuk Madrid malah gabung Bayern Munchen. Sementara itu bintang Serie A Victor Osimhen telah memantapkan diri bertahan di Napoli. Para striker yang tersisa di pasar transfer semakin sedikit dan meragukan. Pilihannya adalah Romelu Lukaku yang sudah masuk daftar jual Chelsea, atau Dusan Vlahovic yang jauh lebih kompeten untuk Madrid dibanding Lukaku. Masalahnya, Juve membanderol Vlahovic dengan harga yang tak murah, bisa mencapai 80 juta euro. Meskipun begitu, Madrid punya DNA Los Galacticos. Mereka terbiasa beli pemain mahal kalau memang dibutuhkan. Jika Madrid ingin move on dari Mbappe, harusnya uang bukan masalah untuk Madrid. Berbicara soal uang, masalah baru muncul untuk Madrid. Dilansir dari The Athletic, Madrid terancam kena denda dari La Liga sebesar 13 juta euro. Ancaman dari La Liga ini datang setelah Madrid menolak untuk menyiarkan akses behind the scene mereka di pertandingan lawan Bilbao minggu kemarin. Ini adalah peraturan baru La Liga musim ini. Semua klub memberikan akses kamera ke belakang layar. Ini memungkinkan penonton melihat aksi para pelatih yang mengatur strategi di samping lapangan. Contohnya saat Xavi menjelaskan taktik kepada para pemainnya saat laga melawan Getafe, atau juga penonton bisa melihat kesiapan tim di ruang ganti, seperti saat Kapten Bilbao, Iker Muniain, memimpin timnya berdoa sebelum menghadapi Real Madrid. Ini membuat siaran La Liga jadi lebih menarik ditonton untuk pemirsa layar kaca. Nah, semua tim di La Liga secara sukarela berpartisipasi dalam inovasi ini. Semua klub, kecuali satu, Real Madrid. Los Blancos memilih untuk menutup akses BTS mereka di sebelum, saat, dan sesudah pertandingan melawan Bilbao. Ini membuat La Liga harus mengeluarkan ancaman denda sebesar 13 juta euro jika Madrid tak mengubah kebijakan mereka.